Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yanda dan Bunda semua, bagaimana kabarnya? Lama kita nggak jumpa ya. Kali ini saya akan sharing tentang bagaimana cara mudah menyusun modul ajar, baik intrakurikuler ataupun P5, di PAUD untuk kurikulum merdeka. Tapi kali ini saya, fokuskan ke P5 ya. Jadi, kita akan, membuat rancangan modul ajar P5 dengan menggunakan siklus berpikir desain atau design thinking. Kalau panjenengan semua kemarin ikut, daring saya bersama kami pengajar Indonesia ya, eee, pasti panjenengan semua sudah punya gambaran. Tapi yang kemarin sibuk tidak sempat ikut daring saya atau Zoom meeting saya, baik kali ini akan saya bahas. Semoga dapat memberikan pencerahan bagi panjenengan semua sehingga kita akan, membuat modul ajar yang lebih mudah dan tentunya, sesuai dengan kebutuhan siswa. Tapi sebelumnya saya ingin menyapa panjenengan semua dulu, bagaimana kabarnya Yanda dan Bunda? Alhamdulillah luar biasa, itu harapan saya selalu panjenengan diparingi kesehatan, kenikmatan, kebahagiaan, dan sukses selalu. Baik Bunda, kita mulai saja. Nah, design thinking atau siklus berpikir desain itu apa sih? Ini, yang dimaksud dengan siklus berpikir desain atau design thinking adalah metode atau cara berpikir menyelesaikan permasalahan yang berorientasi pada manusia. Karena kita guru, berarti orientasi kita adalah siswa. Kemudian kolaboratif, di sini ada kerjasama dan bersifat optimistik dan eksperimental. Jadi di sini pengertian dari design thinking atau siklus berpikir desain yang akan kita gunakan untuk merancang kegiatan P5 di PAUD. Kemudian, tahapannya untuk berpikir desain dalam merancang modul P5 yaitu 1 ada empati, 2 ada definisikan, 3 mencari ide, keempat perwarupa, dan kelima uji coba. Apa Bunda empati, definisikan, mencari ide, perwarupa, dan uji coba itu? Baik akan saya bahas, step by step. Nah, ini yang namanya empati. Empati maksudnya adalah setiap kita akan mengawali merancang modul, di sini guru harus mempunyai rasa empati pada murid. Kita sebagai guru harus bisa memahami murid, apa yang menjadi keresahannya, kebutuhan apa yang ingin didapatkan. Dari sudut pandang murid, kita bisa melihat banyak permasalahan yang timbul, yang dapat diselesaikan. Nah, di sini saya kasih contoh tentang permasalahan gaya belajar ya. Jadi nanti, biar kita langsung dapat, mengimajinasikan, eee, keterangan-keterangan yang akan saya sampaikan. Jadi panjenengan nanti bisa punya gambaran maksudnya. Gaya belajar anak itu kan berbeda-beda ya. Ada yang auditori, ada yang visual, ada yang kinestetik, bahkan gabungan dari, ini, auditory visual misalnya, visual kinestetik atau audi kinestetik. Jadi, bisa yang auditory saja, visual saja, kinestetik saja, atau mungkin gabungan. Nah, ini tentang gaya belajar anak. Kemudian, eee pertanyaan selanjutnya, mengapa empati itu penting bagi seorang guru? Empati membantu kita untuk memahami dari sudut pandang murid, bukan dari sudut guru. Jadi kita memposisikan diri sebagai seorang murid, jadi kita tahu apa yang mereka inginkan, apa yang mereka resahkan, apa yang jadi masalah mereka. Sehingga kalau guru sudah bisa memposisikan diri sebagai murid sudut pandangnya, maka guru bisa mengidentifikasi
permasalahan-permasalahan yang dihadapi murid dengan jelas. Kemudian kalau kita sudah memahami permasalahan anak, maka selanjutnya kita akan membuat peta empati. Peta empati itu ada 4, yaitu pikir dan rasakan, kemudian kita lihat, kita dengar, dan kita bicarakan. Contohnya seperti ini, dipikir dan rasakan. Ketika dalam kegiatan pembelajaran, anak-anak merasa bingung karena cara menjelaskan guru tidak sesuai dengan gaya belajar mereka. Jadi mereka itu bingung. Yang misalnya gurunya menerangkan dengan tentang ceramah, berarti ini yang sesuai auditori, yang visual sama kinestetik itu bingung. Duh, kok bagaimana ya Bu Guru atau Pak Guru ini kok ngomong terus saja kan seperti itu ya. Jadi mereka memikirkan, merasakan kebingungan. Lalu guru harus mampu melihat bahwa tidak semua murid semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Ada yang tiduran, ada yang melamun, mungkin malah ngobrol, dan kalau di PAUD malah ekstrim lagi ya, mungkin lari-lari atau ya keluar dari kelas itu bisa juga dilakukan. Nah, lalu kita harus mendengarkan. Beberapa murid yang tidak paham akan penjelasan guru itu kita dengarkan apa atau kenapa kok anak-anak itu tidak paham padahal Bu Guru sudah menerangkan A sampai Z dengan contoh-contoh yang jelas. Kita bicarakan kemudian, kita diskusikan. Ternyata yang disampaikan Bu Guru tadi itu tidak sesuai dengan gaya belajar mereka. Jadi satu kelas mungkin isinya 15 yang auditori dan visual itu mungkin sedikit bisa bisa bertahan ya yang visual ya, bisa bertahan untuk mendengarkan Bu Guru. Tapi yang kinestetik ini ndak wis apa ya, buyar sakarepe dhewe gitu loh. Jadi dia bisa lari-lari, bisa teriak-teriak, bisa bermain, bisa melamun, bahkan bisa tiduran. Tapi yang, dia auditori, suka mendengarkan, ya dia dengarkan dengan seksama. Nah, ini kita bicarakan, guru membicarakan, solusinya bagaimana. Jadi seperti itu. Setelah kita petakan, kita tahu masalahnya, kita cari solusinya. Nah, apa solusinya? Yaitu di sini kita analisis dan kita simpulkan bahwa keresahan anak-anak itu tidak mendapatkan pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajarnya. Jadi guru hanya melayani satu gaya belajar saja yaitu auditori, anak yang suka mendengarkan. Dengan ceramah ya cocok gitu loh, tapi yang visual sama kinestetik sama sekali dia tidak cocok. Jadi ini merasa terabaikan. Lalu harapan mendalamnya, solusinya maksudnya di sini guru memahami cara belajar murid dan dapat menciptakan atau memfasilitasi pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar mereka. Jadi semua gaya belajar yang ada di dalam kelas itu sebisa mungkin diakomodir oleh guru. Nah, kemudian setelah kita mempunyai rasa empati tadi ya, bahwa ternyata anak-anak itu mempunyai gaya belajar yang berbeda-beda, ini masalah ya. Lalu kita definisikan. Guru perlu mendefinisikan apa yang menjadi permasalahan utama yang dialami murid saat belajar. Contoh, murid tidak mendapatkan pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajarnya, yaitu yang ada beberapa tadi yang sudah saya sebutkan. Nah, setelah guru dapat mendefinisikan apa yang menjadi permasalahan mereka, yaitu tentang gaya belajar yang dapat diselesaikan, maka akan muncul kemungkinan bentuk solusinya. Jadi guru sudah tahu, oh nanti ketika ada muridku yang mempunyai gaya belajar visual, auditori, kinestetik, ini solusinya. Seperti itu ya. Nah, di mana tempatnya? Di mencari ide. Cara mudah untuk mencari ide dengan memakai rumus bagaimana jika. Jadi tadi permasalahannya kan contohnya murid tidak memperoleh pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajarnya kan. Lalu pertanyaan esensial yang muncul yaitu bagaimana cara murid mendapatkan pembelajaran sesuai gaya belajarnya? Maka gagasan atau ide yang muncul, solusi yang muncul, akhirnya guru
bagaimana jika kita merancang pembelajaran yang dapat memfasilitasi gaya belajar murid kita, yaitu auditori, visual, kinestetik, atau gabungan dari tiga ini. Nah, kalau sudah mencari ide, selanjutnya adalah purwarupa. Apa itu purwarupa? Yaitu bentuk sederhana dari gagasan ide. Jadi yang auditori, gagasan ide kita ya. Nanti ketika merancang kegiatan pembelajaran ya, yang auditori nanti tak kasih ini, yang visual nanti tak kasih ini, yang kinestetik tak kasih ini. Jadi kegiatan-kegiatan main yang dirancang guru sudah sesuai dengan permasalahan dari anak tadi, yaitu tentang gaya belajar. Jadi di sini perwarupa itu adalah membuat skenario yang dapat memfasilitasi gaya belajar murid, karena tadi contohnya adalah masalahnya gaya belajar. Kemudian diuji cobakan, yaitu dipraktekkan rancangan modul ajar kepada murid. Pembelajaran yang sudah berorientasi pada kebutuhan murid. Kebutuhannya murid tadi adalah macam-macam gaya belajar dan sudah dirancang oleh guru dengan kegiatan main yang berbeda sesuai dengan apa itu gaya belajar mereka. Kita uji cobakan, anak-anak praktek, lalu direfleksikan. Ketika anak-anak semua ketika refleksi itu semua merasa puas, berarti rancangan kegiatan pembelajaran yang sudah disiapkan guru itu tadi sudah sesuai. Nah, untuk next itu ditingkatkan lagi untuk kita memahami lagi apa kebutuhan mereka, apa keresahan mereka. Nah, itu tadi contoh ya, contoh di kegiatan intrakurikuler ya, kalau kayak belajar itu ya apa itu masalah umum, tidak di intra ya, di P5 juga gitu. Kemudian sekarang kita harus tahu proses kunci pembelajaran berbasis proyek. Itu apa? Satu, guru harus mendefinisikan masalah, yaitu pembelajaran berbasis proyek dimulai dengan proses murid mengajukan pertanyaan tentang suatu masalah yang diamati. Apa masalah yang akan dipecahkan dan asumsi apa yang dapat mereka buat. Nah, desain thinking tadi, siklus berpikir desain tadi, yang masuk mendefinisikan masalah adalah empati dan definisikan. Kemudian menghasilkan ide. Murid diberi kesempatan untuk bertukar pikiran dan mendiskusikan ide-ide mereka untuk memecahkan masalah. Jadi ketika ketika apa itu menghasilkan ide di sini, kalau di desain desain thinking tadi yaitu mencari ide, kita lempar ini ke anak-anak. Ketika kita tahu bahwa masalah yang seperti ini, bagaimana anak-anak solusinya? Jadi seperti itu ya. Jadi kalau P5 itu kita benar-benar melibatkan siswa untuk aktif. Jadi guru hanya memfasilitasi bukan menginstruksikan. Kemudian membuat prototipe, yaitu merancang dan membuat prototipe solusi merupakan tahap di mana murid dapat berkreasi menemukan pilihan solusi. Ini kalau di desain thinking tadi adalah purwarupa. Kemudian pengujian, murid melanjutkan prototipe ke tingkat desain pengujian, yaitu hasil pengujian dapat memberikan umpan balik kepada murid tentang solusi yang mereka tawarkan. Di sini adalah di desain tadi, desain thinking tadi yaitu uji coba. Nah, nanti saya akan memberikan contoh langsung bagaimana ketika kita merancang P5 di PAUD dengan menggunakan design thinking atau siklus berpikir desain. Tapi sebelumnya kita harus paham dulu apa itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yaitu satu, kegiatan yang membahas isu terkini dengan tema yang disiapkan Kemendikbudristek. Kalau tidak salah Dasmen itu 6, PAUD itu 4 ya. Karena kita PAUD, kita bicara tentang PAUD saja. Yaitu Aku Cinta Indonesia, Aku Sayang Bumi, Imajinasiku, dan Bekerja Sama. Nah, di sini isu terkini dengan tema yang disiapkan Kemendikbudristek itu adalah
Yang saat ini konteksnya itu harus berhubungan dengan hari besar nasional, hari besar internasional, hari besar lokal. Saya berikan contoh, untuk kegiatan saya di bulan Desember ini, itu saya mengambil Hari Ibu. Nah, karena Desember ini, bulan yang bisa kita eksplor, karena ada juga pembagian rapot untuk anak-anak yang akan diberikan ke orang tua. Ini nanti saya gabungkan dengan kegiatan proyek profil pelajar Pancasila. Bagaimana bentuknya? Ikuti saja. Nah, kemudian ketika, sudah bahas isu-isu terkini, lalu tujuan mencapai profil pelajar Pancasila. Tentunya adalah anak-anak kita harapkan, mempunyai, apa itu ya, cerdas berkarakter. Jadi memahami, menanamkan pada diri mereka tentang nilai-nilai Pancasila. Di mana tempatnya? Yaitu di dimensi, elemen, dan subelemen. Kemudian mengacu pada dimensi dengan tema proyek, profil yang dipilih sesuai visi misi satuan pendidikan. Contohnya, eh, kita di apa itu kegiatan tadi ketika kita temukan temanya apa, lalu tujuan mencapai profil pelajar Pancasila itu, yang kita bidik itu tentang apa. Nah, di sini kita pilih dimensinya, ada 6, mungkin yang kita pilih gotong royong, berkepentingan global, bernalar kritis, kreatif, dan sebagainya. Ya, jadi, mana yang sesuai dengan tema yang akan kita pakai nanti. Nah, di sini saya punya kanvas, yaitu tentang modul ajar P5 yang akan saya laksanakan di bulan Desember. Bunda kecil-kecil tidak kelihatan, oke ini nanti akan saya jabarkan bagaimana langkah-langkah untuk menyusun kegiatan pembelajaran P5 atau modul ajar P5 yang sesuai dengan design thinking. Dari kanvas ini saya pecah ya, supaya panjenengan bisa bisa membaca lebih jelas. Pertama yang harus kita lakukan yaitu menentukan tujuan. Satu, temanya apa? Kebetulan saya memilih tema imajinasiku atau kreativitas. Lalu topiknya apa? Hari Ibu. Sebetulnya sebaiknya itu subtopik itu nanti bisa kita sharingkan dengan murid kita ya. Jadi misalnya anak-anak sebentar lagi Hari Ibu, kita akan merayakan Hari Ibu. Kira-kira untuk Hari Ibu itu apa ya kegiatan mainnya? Jadi seperti itu ya. Jadi tidak langsung hadiah untuk ibu yang membuat kita sebaiknya maksudnya saya. Tapi di sini saya langsung kasih contoh hadiah untuk ibu, tapi sebetulnya harusnya ini harus saya sharingkan dengan siswa ya. Tapi karena sudah saya kunci, jadi ya untuk pelibatan ke siswa mungkin saya nanti ke kegiatan mainnya. Kemudian dimensi yang saya pakai adalah gotong royong dan kreativitas. Sedangkan tujuan pembelajaran yaitu ada elemen dan subelemen. Di modul ajar P5, subelemen ini bisa kita jadikan tujuan pembelajaran. Nah, di elemen gotong royong itu apa yang saya ambil? Yaitu kolaborasi. Di elemen dimensi kreatif yang saya ambil menghasilkan karya dan tindakan yang original. Ini masih umum. Lalu kita sempitkan di subelemen, yaitu nanti kita pakai untuk tujuan pembelajaran, yaitu kegiatan dari kolaborasi. Di subelemen adalah terbiasa bekerja bersama dalam melakukan kegiatan dengan berkelompok, dalam arti melibatkan 2 atau lebih orang. Jadi bisa 3, 4, 5, 6. Ini yang namanya kolaborasi. Bentuk kegiatannya main apa? Nanti ya, nanti. Jadi ini masih tujuannya saja, yaitu subelemen ini saya pakai di tujuan pembelajaran bahwa anak-anak nanti saya ajak untuk terbiasa bekerja bersama dalam melakukan kegiatan dengan kelompok. Kemudian anak-anak mampu mengeksplorasi dan mengekspresikan pikiran dan atau perasaannya dalam bentuk karya.
Kegiatannya apa? Nanti ya akan saya bahas. Jadi yang penting tujuan pembelajaran ini saya ambil dari subelemen yaitu ini, yaitu nanti anak dapat bekerja sama dan menghasilkan karya. Karya itu tidak selalu produk berupa barang ya, tapi bisa juga karya itu berupa eh, tindak atau tingkah laku atau gerakan yang nanti bisa ditampilkan. Jadi bentuknya bagaimana nanti? Baik, setelah kita menentukan tujuan, kemudian kita merancang asesmen. Loh, Bun, kok merancang asesmen dulu? Iya, karena saya ingin tahu tujuan apa yang ingin saya capai. Nah, tujuan yang ingin saya capai yaitu ini, peserta didik mampu menjalin kerjasama berkolaborasi dengan tim untuk melakukan kegiatan role play dalam aksi nyata. Jadi anak-anak nanti saya ajak bermain peran tapi nyata. Nah, di sini apa tujuannya? Melatih kewirausahaan atau berjualan karena nanti anak-anak saya ajak untuk membuat kantin atau kafe kelas di mana nanti anak-anak berjualan dan kita libatkan orang tua untuk membeli produk atau jualan anak-anak. Kemudian peserta didik mampu membuat karya dan dapat menunjukkannya pada orang lain, dalam hal ini ibu, karena nanti hasil karya itu nanti diberikan untuk ibu sebagai bentuk rasa sayang pada orang tua atau ibu di hari ibu. Jadi seperti itu ya. Jadi nanti asesmen saya itu saya mengukur tentang ini kemampuan anak berkolaborasi dan kemampuan anak menghasilkan karya, mohon maaf. Nah, bentuk tekniknya apa? Nah, kalau berkolaborasi, anak-anak melakukan apa itu aktivitas, misalnya anak-anak setting kelas, kemudian anak-anak berjualan dan sebagainya, ini mungkin bisa saya pakai checklist. Nah, untuk peserta didik membuat hasil karya, nanti ada proses ya, misalnya anak-anak membuat sapu tangan, batik, atau mungkin anak-anak membuat anu apa buket bunga dan lainnya, itu kan proses, mungkin tekniknya nanti saya pakai foto berseri, jadi seperti itu. Tetapi nanti ketika saya membagikan rapot untuk mereka, tetap saya akan lampiri portofolio dari kegiatan yang sudah dilaksanakan anak dalam P5. Kemudian ketika saya sudah menentukan bahwa tujuan akhir saya nanti ini, yaitu di merancang asesmen tadi ya, sekarang saya mengembangkan aktivitas. Nah, tadi di desain thinking itu kan nomor satu empati. Nah, di sini gini, guru memahami bagaimana anak PAUD sangat dekat dengan ibunya. Karena dalam keseharian mereka, ibu hampir 24 jam atau satu hari itu menemani mereka. Karena kan anak usia 5 6 tahun itu kan ya masih masih sama mama full gitu loh. Kalau anak SMP kan sudah lingkungannya lebih luas mungkin hanya sebagian 12 jam mungkin ya 12 jamnya lagi dihabiskan dengan teman-temannya atau dengan sahabat-sahabatnya kan seperti itu. Tapi kalau anak TK tidak, hampir 24 jam itu sama orang tuanya. Nah, di sini di Hari Ibu kita sampaikan ke anak-anak, kita akan memperingati Hari Ibu, anak-anak bagaimana perasaannya. Guru ini harus tahu ya, menempatkan diri bahwa, kita paham, kita sendiri juga punya ibu ya, rasa sayang kita kepada ibu bagaimana luar biasa. Nah, kita kan ingin memberikan sesuatu yang apa itu, indah buat ibu. Ya, sesuatu yang indah buat ibu itu apa? Nah, itu kita sharing-kan ke anak-anak. "Ah, kita beri hadiah, Bunda. Kita akan apa itu, memberikan sesuatu yang indah buat memberikan kado, memberikan apa itu ya, apapun itu, ide dari anak itu kita tampung. Nah, ini empati yang diberikan guru karena, eee, di hari ibu itu kita harus menghormati, menyayangi ibu dan sebagainya, walaupun kita harus menyayangi setiap hari ya. Tapi, di sini kan konteksnya tadi Hari Besar Nasional ya, di hari ibu itu, ada satu hari yang memang kita benar-benar ingin ingin menunjukkan kasih sayang kita ke ibu. Nah, ketika kita ingin menunjukkan kasih sayang ibu itu bentuknya apa gitu. Lalu kita definisikan masalah. Anak-anak tadi ingin memberikan hadiah ke ibu.
Hadiah itu kan harus dibeli. Dibeli itu kan pakai uang. Anak-anak nggak punya uang, bagaimana caranya? Nah, kalau anak SD, SMP sudah tahu ya, oh saya harus misalnya harus seperti ini Bunda, bekerja untuk menghasilkan uang. Bekerjanya apa? Anak SMP itu, saya akan membuat karya, saya jual dan sebagainya ya. Kewirausahaannya sudah muncul. Tapi kalau anak TK tidak ya. Jadi guru mendampingi, guru memfasilitasi, guru menawarkan bagaimana anak-anak untuk membeli hadiah ibu yang kita berikan untuk ibu, bagaimana kalau kita menghasilkan uangnya dengan kita berjualan. Nah, kita akan membuat kafe di kelas kita akan membuat apa itu namanya kantin kelas atau sebagainya. Ini redaksinya terserah panjenengan semua ya. Oh, nanti kita akan jualan macam-macam. Nah, coba anak-anak memberikan usul ke Bunda, kira-kira nanti kita jualan apa, kan seperti itu. Anak-anak menuliskan, yang bisa menulis kita bagi post-it ya. Anak-anak menulis, yang tidak bisa menulis suruh gambar, lalu ditempelkan di papan tulis. Lalu kita inventaris, loh ini misalnya ya, Della memilih jualan donat, Natasha juga donat. Jadi digabung jadi satu. Jadi akhirnya kita pilih mungkin 5 atau 4 yang akan kita jualkan. Nah, nanti siapa yang jadi penjualnya, siapa yang jadi kasirnya, siapa yang melayani, siapa yang apa itu namanya misalnya pramuniaga ya, menyedarkan menunya, siapa kokinya dan sebagainya. Ini peran-peran yang akan dimainkan anak-anak itu kita tawarkan ke mereka. Jadi, keterlibatan anak itu di sini sebetulnya kalau di PAUD ya, nggak bisa kalau PAUD itu disuruh memecahkan masalah sendiri ya, tetap harus ada dampingan dari guru ya. Nah, di sini kita libatkan ke anak. Kemudian, kita merumuskan masalah. Peserta didik dibimbing guru, akan membuat kafe kelas. Jadi nama kafe pun itu kita diskusikan ke anak-anak. Kafe kita nanti namanya apa ya? Misalnya B1 Ceria atau apa, monggo silakan. Ini nanti anak-anak, biar anak-anak sendiri. Tapi guru nanti juga membantu ketika anak-anak, buntu, bisa atau buntu, "Apa ya Bunda?" "Nggak tahu Bunda." Nah, kita rangsang, kita motivasi, kita dorong supaya mereka juga berpikir untuk nama kafenya. Ini juga memerlukan waktu loh Bunda, mungkin 1 hari kalau kita, P5-nya nanti atau, apa itu, proyeknya nanti 1 minggu mungkin untuk, menentukan nama kafe, menentukan menu, itu aja, harga itu aja mungkin 1 hari ya. Kemudian setelah itu peserta didik, dari hasil membuka kafe tadi, kan dapat uang ya, uangnya itu akan, dibelanjakan untuk membeli atau membuat buket yang akan diberikan ke ibunya. Tapi nanti hadiahnya terserah ya, nanti, kita bicarakan juga untuk kepada anak-anak. Tentunya anak-anak juga diajak berhitung di sini, kan tadi kewirausahaan, uangnya siapa yang dipakai modal, kan seperti itu. Jadi uang yang terkumpul diambil modalnya. Nah, sisanya itu namanya laba, itu yang bisa digunakan anak-anak. Kemudian membuat prototipe ya di sini, yaitu kalau di design thinking tadi kan perwarupa ya sama ini ya. Jadi peserta didik berjualan makanan dan minuman ringan di kelas yang telah disetting menjadi kafe bersama teman kelas. Jadi bukan guru dan pesuruh tahu-tahu sudah jadi, tidak. Ini gawenya anak-anak ya, biarkan anak-anak yang setting, tapi guru nanti membantu. Oh, mejanya di sana, terus nanti ini di sini. Jadi, diskusi ya sebaiknya bagaimana. Anak-anak kan pernah ya diajak ke mama kalian misalnya ke rumah makan, bagaimana bentuknya, apa, harus menyiapkan apa, celemek dan sebagainya, menu dan sebagainya itu, anak-anak, diajak berpikir. Kemudian peserta didik membuat karya yang akan diberikan atau dipersembahkan untuk orang tua mereka. Nah, pengujiannya apa? Ya peserta didik berjualan makanan dan minuman, ringan di kelas tersebut. Kemudian peserta didik membuat atau menampilkan karya yang akan dipersembahkan untuk ibu di peringatan Hari Ibu.
ketika hari H-nya itu, kita gelar pameran. Pamerannya mungkin, hasil karya yang dihasilkan anak-anak itu mungkin, apa itu namanya, berupa produk ya, nggak tahu nanti mungkin buket buket atau bunga atau kartu ucapan. Ini sesuai dengan, ide-ide yang sudah disampaikan anak ya, disampaikan murid kita. Jadi, eee, monggo masing-masing sekolah kan beda ya. Atau mungkin, anak-anak juga dilatih Bu Guru untuk menyanyi lagu, kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, itu. Jadi nanti MC-nya anak-anak, yang menerima tamu anak-anak, yang mengenalkan produk mereka anak-anak, yang atraksi anak-anak, yang diundang tentunya orang tua mereka supaya melihat hasil karya anak-anak. Atau mungkin kalau hasil karyanya dipasarkan, terjadi lagi kewirausahaannya muncul, entrepreneur-nya muncul, jual beli lagi. Jadi ini monggo diformat ya. Nah, setelah itu kan saya tadi bilang ya, saya gabungkan dengan kegiatan menerima rapot ya. Setelah berkegiatan ini, orang tua, eee, dipersilakan untuk masuk kelas untuk menerima rapot, selama 1 semester. Di situ boleh bertanya jawab tentang perkembangan anak dan sebagainya. Jadi seperti itu Bunda, mudah kan? Jadi kita, eee, merancangnya kan mudah. Kalau kita sudah memakai siklus berpikir desain. Jadi kita, temukan dulu apa masalah yang ada di, sekitar kita yang lagi kita kontekskan dengan Hari Besar Nasional karena memang itu sudah pagunya di, PAUD ya bahwa untuk proyek itu harus, kita kontekskan Hari Besar Nasional yang sedang ini apa, seperti itu. Lalu masalah tersebut, kita carikan ide, kita definisikan, kita cari ide, kita buat perwarupa atau prototipenya, lalu kita eksekusi. Jadi seperti itu Bunda, yang bisa saya sampaikan dan terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan selalu saya berpesan apabila bermanfaat bagi panjenengan, jangan lupa di-share, dibagikan karena berbagi itu indah. Jadi jangan berhenti di panjenengan ya. Oke, yang belum subscribe, monggo. Kalau ingin mendapatkan, info-info terbaru atau, mungkin ya saya bisa berbagi tips dan trik, untuk pendidikan anak usia dini dan panjenengan tidak ketinggalan, tolong di-subscribe Suratinise Channel, oke? Salam sehat selalu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, see you.